Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Ulul Albab, NIM E 2018 sudah 345. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang poin sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha itu terbagi menjadi 9 bagian penjelasan. Adapun penjelasan yang pertama atau poin yang pertama yaitu adalah wirausaha bekerja dengan passion. Yang paling karakter dalam wirausaha yang pertama adalah passion atau jiwa semangat. Seorang wirausaha yang passion akan bekerja dengan giat tanpa ada rasa bosan ya pastinya, dan akan terus mencerminkan dari jiwa keberhasilan bisnisnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah inovasi atau pembaruan. Seorang pengusaha yang ideal pasti memiliki berbagai masalah yang dihadapi. Dengan begitu, seorang pengusaha menggunakan cara-cara baru yang inovatif dan manfaat, serta memiliki sifat yang terbuka terhadap gagasan, pandangan, dan penemuan baru yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kinerja atas produknya. Yang selanjutnya yaitu adalah menganalisa risiko. Seorang wirausaha harus cermat memperhitungkan keberhasilan dan kegagalan di setiap keputusan yang diambil. Oleh karena itu, biasanya perencanaan dari setiap aspek bisnis yang digeluti harus dilakukan supaya dapat mengambil keputusan dengan terukur dan jelas. Kemudian dedikasi, karena banyak wirausaha gagal karena tidak menjalin bisnisnya dengan cara tidak serius. Mereka dengan mudah teralihkan dengan banyak tawaran lain dan diuji dengan tantangan yang menyebabkan mereka beralih ke pekerjaan lain. Sehingga wirausaha sangat dipentingkan untuk jiwa-jiwa dedikasi. Kemudian adaptasi dan fleksibel. Bisa jadi seorang wirausahawan sudah melakukan inovasi dan juga passion, tetapi mereka tidak fleksibel atau masih kaku terhadap pekerjaannya. Maka karakter wirausahawan harusnya dapat luas bergaul dan menyesuaikan diri atau adaptasi dengan berbagai situasi dan hubungan antar sesama manusia. Dia harus aktif bergaul, membina jaringan, dan membuat jaringan baru untuk kepentingan pembangunan usahanya. Yang selanjutnya yaitu adalah cara cepat bertindak. Membuat keputusan yang cepat, tidak menunda-nunda pekerjaan adalah ciri wirausaha. Yang selanjutnya yaitu adalah jujur dan integritas. Seorang wirausaha yang sukses selalu terbuka dalam setiap situasi dan kondisi, dan ia juga menghargai klien dan rekan-rekan satu timnya dengan cara mengatakan kebenaran kepada mereka. Kemudian yang selanjutnya menghargai waktu, tidak menyia-nyiakan waktu ya. Seorang wirausaha yang bisa sukses dan menjadi orang besar, dia selalu menghargai waktunya. Ia akan berusaha menepati janji sehingga hingga ke 1 menit pun dia tetap akan menjanjikan waktu atau tepat waktu istilahnya. Ia menghargai orang lain yang telah meluangkan waktu untuk bertemu dengannya, dan juga menghargai dirinya sendiri dengan tidak menyia-nyiakan waktu tertentu yang sudah ia miliki. Kemudian kerja tim dan delegasi tugas. Seorang wirausahawan harus memahami bahwa mereka tidak bekerja sendirian dan harus melibatkan orang lain. Kesadaran ini menjadi penting karena berhubungan dengan bagaimana seorang wirausaha menjalankan peran sebagai seorang leader dan juga melakukan delegasi atas pekerjaan yang dijalankan setiap harinya. Yang selanjutnya yaitu adalah peluang pemasaran usaha. Di dalam peluang pemasaran usaha terbagi menjadi 7 pembagian. Adapun pembagian yang pertama yaitu adalah perhatikan usaha yang ada.
Untuk memulai mencari usaha tidak perlu jauh-jauh. Anda dapat memulainya dari lingkungan Anda sendiri. Usaha-usaha apakah yang ada di lingkungan Anda? Usaha manakah yang dapat berkembang dengan baik dan manakah yang tidak? Dengan mengenali usaha yang sudah ada, Anda dapat memperoleh gambaran atau pandangan yang lebih jelas tentang karakteristik lingkungan Anda. Anda juga memilih atau melihat berbagai pilihan jenis usaha yang ada. Mungkin ada yang cocok untuk dijadikan bisnis. Kemudian yang kedua yaitu adalah kekurangan usaha yang diamati. Lihatlah beberapa kerepotan utama yang dihadapi seorang customer saat membeli atau menggunakan produk atau layanan usaha yang Anda amati. Anda tidak perlu memiliki produk atau layanan baru. Anda bisa inovasi dengan memperbaiki produk, layanan, atau proses bisnis yang Anda amati tersebut. Kemudian, keluhan kebutuhan masyarakat. Mungkin Anda pernah memperhatikan seseorang atau bahkan diri Anda sendiri mengeluh tentang suatu hal. Keluhan-keluhan semacam ini merupakan indikasi bahwa ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Apakah Anda dapat menawarkan solusi yang lebih baik? Jika jawabannya iya, maka itu dapat menjadi peluang usaha yang baik bagi Anda. Kemudian menentukan bentuk usaha dan legalitas. Dalam menjalankan kegiatannya, usaha disarankan memiliki badan usaha tertentu agar bisnis Anda tersebut memiliki legalitas atau izin untuk menjalankan kegiatan. Salah satu fungsi dari badan usaha itu adalah melindungi perusahaan dari segala tuntutan maupun akibat aktivitas yang dijalaninya atau dijalankannya. Kemudian menentukan lokasi usaha. Pilih terlebih dahulu tempat usaha yang paling tepat untuk pemasaran usaha Anda. Lakukan riset dan perbandingan tempat usaha sebelumnya. Akhirnya Anda dapat menentukan jika sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi sudah saya sampaikan, seperti riset dan juga perbandingan, maka Anda akan dapat menentukan tempat usaha yang strategis bagi usaha Anda. Kemudian merekrut dan mengelola karyawan. Aset terpenting dalam perusahaan adalah karyawan dalam segala usaha. Sebelum merekrut karyawan, Anda harus memperhatikan karyawan seperti apa dan kriteria seperti apa yang cocok. Jika sudah tersusun kriterianya, baru Anda mencari calon karyawan. Kemudian menyusun strategi pemasaran. Ide memulai bisnis yang bagus tidak akan baik jika orang lain tidak mengetahuinya. Walaupun pemasarannya dari mulut ke mulut masih ampuh, Anda harus memasarkan keluar lingkungan sosial Anda. Sebelum memulai pemasaran, ada baiknya Anda harus melakukan brand terlebih dahulu. Media sosial bisa menjadikan cara praktis untuk bisnis skala kecil untuk saat ini. Buatlah logo yang sangat mudah diingat oleh orang. Kemudian gunakan media sosial sebagai sarana promosi. Misalnya membuat promosi apabila ada 25 orang pertama yang memberi like akan memperoleh penawaran menarik dan banyak produk-produk promosi yang lainnya yang bisa digunakan. Mungkin hanya itu saja ya penjelasan dari saya dan pemaparan tentang makalah materi mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.